Materi praktikum pemrograman SQL kali ini adalah tentang constraint, lanjutan dari materi sebelumnya. Mari kita mulai USM kuliah online. Ini untuk praktikum, kita akan coba dengan beberapa constraint yang belum kita bahas. Ya. Yang pertama kita akan mau coba primary key dengan unique key, dengan unique constraint ya, sekaligus. Nanti kita akan coba dengan beberapa data di sini. Jadi kita mulai dengan drop, kalau memang untuk berjaga-jaga saja sebenarnya. Kalau memang seperti ini, ya, unknown table person berarti ya sebenarnya tabel ini nggak masalah lah ya. Lalu kita create yang baru. Oke ya, jadi ini adalah mirip dengan dari praktikum sebelumnya. Tabel person, saya tambahkan ID last name, maaf, sudah ada ID last name first name age. Saya mungkin menambahkan sedikit nonal di sana. Lalu kemudian ID card, field ID card ini saya tambahkan. Jadi ID card ini seperti kalau kita mungkin KTP gitu ya. Jadi Anda punya ID sendiri di perusahaan, katakanlah seperti itu, tapi Anda juga punya nomor KTP. Yang mana kalau di perusahaan mestinya Anda menggunakan ID Anda di perusahaan itu sebagai primary key. Lalu kemudian unique key itu ya ini nomor KTP. Toh Anda tetap nggak boleh punya nomor KTP yang kembar. Ini bisa berkembang nanti yang ID ini, misalnya Anda kalau di kampus adalah NIP, kalau Anda di perusahaan maaf di bank itu namanya CIF, Customer Information, maaf CID, Customer Information ID dan segala macam gitu ya. Jadi itu adalah eh, biasanya kasusnya di mana Anda punya satu primary key dengan tetap memiliki unique key, unique constraint. Juga seperti yang pernah dibahas di teori bahwa Anda sebenarnya kalau unique constraint itu bisa lebih dari satu, sementara primary constraint-nya itu cuma primary key constraint cuma boleh ada satu. Oke, tapi sudah kita create. Sekarang saya inputkan. Ini yang pertama. Ya, di sini saya tidak menginput ID card dan saya tidak menginput ID. Saya menginput last name, first name, dan age. Ini saya jalankan, dia error. Dia mengatakan field ID doesn't have a default value. Nggak ada default value-nya, jadi dia null, dia ditolak. Gitu ya. Lalu saya menjalankan yang kedua. Ini sekarang saya masukkan ID-nya, tapi saya nggak masukkan age-nya ya. John Doe, ID-nya 2. Saya jalankan, tidak ada error, saya sudah select, masuk ke John Doe, ID-nya 2. Di sini ID card-nya adalah null, tidak ada masalah. Jadi kalau primary key Anda tidak boleh null, tapi kalau ID card Anda boleh null. Maaf, kalau constraint unique Anda boleh null ya. Oke, lalu berikutnya saya coba jalankan yang ketiga. Tidak ada error, di sini ID card saya isi, ID saya isi. Nah, kalau dilihat di sini transaction seperti ini biasa ya, kalau ini memang mestinya berhasil. Lalu kemudian saya coba masukkan data yang maaf ini query keempat ya, data yang ketiga mestinya kok berhasil jalan. Kita lihat di sini. Ini lagi-lagi saya tidak masukkan ID card. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa kalau constraint unique, kalau dia null ada beberapa dia tidak ada masalah ya. Setidaknya ini kalau di MySQL ya, Anda tidak masalah punya beberapa nilai null kalau Anda punya unique constraint. Berikutnya ini saya masukkan lengkap ya, tetapi dengan catatan bahwa ID-nya kembar, ID card-nya juga kembar ya. A1 sudah ada, ID 2 juga sudah ada. Genfu ini saya jalankan, dia ditolak, duplicate entity
for key primary. Jadi primary-nya kembar, dia nggak mau. Ini saya jalankan lagi. Sekarang gantian, dia duplicate entry untuk ID card A1. A1 sudah ada. Jadi dia bisa hanya kalau baik primary key-nya maupun constraint unique-nya, unique constraint-nya itu juga sama-sama tidak ada yang kembar. Selection, sekarang berhasil, kita lihat hasilnya. Ya, ini hasilnya ya seperti ini. Jadi kalau di primary key Anda nggak boleh kembar, tidak boleh null. Di unique constraint Anda tidak boleh kembar, tapi Anda boleh null. Ya. Dan nullnya bisa beberapa, tidak ada masalah. Sekali lagi ini di MySQL, setahu saya di database yang lain, misalnya SQL Server, Microsoft SQL Server, itu perilakunya sedikit berbeda. Oke, sekarang kita masuk ke berikutnya ya. Ini kita mau membahas yang berikutnya adalah mencoba untuk auto increment. Ya, auto increment itu sebenarnya secara teknis hanya membuat nilai field ini nilainya bertambah gitu ya. Bertambah 1 gitu ya biasanya seperti itu. Tapi kita akan coba lihat spesifik bagaimana perilaku si auto increment ini setidaknya kalau di MySQL. Ya, saya coba saya mulai dengan ngedrop tabelnya yang tadi sudah kita buat. Ini tabel yang sama seperti tadi dengan tambahan auto increment untuk field ID-nya. Oke, kita cek dulu. Kosong, tidak ada. Lalu kita coba insert. Di sini saya masukkan last name, first name, age, dan ID card. Ya. Tidak ada error. Kita bisa coba lihat hasilnya. Nah, sudah ada penambahan. Dengan ID-nya otomatis jadi 1 di sana. Ya, tanpa kita input, dia otomatis jadi 1 karena dia memang menggunakan auto increment-nya. Menggunakan fitur auto increment-nya. Sekarang saya insert sekali lagi, tetapi sekarang saya memberikan nilai ID-nya spesifik, ya, 10. Ini coba saya jalankan, tidak ada error. Di sini Anda bisa lihat hasilnya. Seperti ini, 10. Jadi ketika kita memaksakan suatu nilai, itu dia masih bisa diterima walaupun ini disetting auto increment. Tentunya ada catatan di sini bahwa primary, kalau ini seperti yang contoh ini adalah primary key, ya primary key-nya akan jalan. Jadi kalau kita memberikan ID yang kembar, ya tetap ditolak, tapi yang menolak adalah primary key-nya gitu ya. Tapi auto increment akan menerima jika diberi nilai tertentu. Lalu berikutnya ini saya masukkan lagi-lagi yang ini tidak ada ID-nya. Jadi kita coba lihat bagaimana perilaku auto increment-nya. Oke, tanpa ID, saya lihat dari select. Nah, sekarang ada nomor 11 ya, John Fu yang terakhir saya masukkan tadi, John Fu. Ini dia masuk jadi nomor 11. Jadi dia melanjutkan. Terakhir tadi berapa gitu ya. Terakhir tadi itu adalah 10, maka dia jadi nomor 11. Jadi dari 2 sampai 9 ini dia hilang. Tentunya kalau Anda insert yang baru di misalnya berapa 2 ya, kalau dilanjutin dia jadi 12 gitu ya. Itu kalau kita menginsert dengan memberikan nilai spesifik. Sekarang bagaimana kalau kita menghapus? Ini 11, saya hapus, delete from persons, where ID sama dengan 11 ya. Where ID is 11. Saya run, saya coba lihat lagi. Betul, nomor 11 sudah hilang. Sekarang saya insert ya. Sekarang saya insert kembali. Ini data yang berbeda, Jenfu, bukan Johnfu, tetapi ini tidak memiliki ID. Saya mau lihat terus auto increment-nya seperti apa ya. Saya run selection, saya lihat hasilnya. Dia nomor 12. Jadi nomor 11 itu hilang. Maaf, tadi sudah ada nomor 11, saya delete, hilang, tapi kalau saya tambahkan lagi dia jadi 12. Jadi perilakunya seperti itu.
Ya, bagaimana kalau kita habis memaksakan suatu nilai yang belum pernah tercapai, dan bagaimana jika kita menghapus data. Ya. Ini nanti masih bisa berubah lagi kalau Anda mencoba menghilangkan auto increment-nya, lalu auto increment-nya Anda aktifkan lagi, ini akan berbeda lagi perilakunya. Tapi karena itu suatu hal yang jarang, dan saya sendiri secara pribadi tidak merekomen, ya, berdasarkan pengalaman itu tidak saya rekomendasikan, karena kalau ini diacu oleh data yang lain ini akan jadi kacau, nggak karu-karuan. Jadi itu memang sebaiknya itu dilakukan, menghapus auto increment lalu mengaktifkannya lagi. Ya. Tapi ini adalah perilakunya, ya, untuk auto increment. Oke, lalu yang berikutnya yang mau kita lihat adalah foreign key, ya. Foreign key, kita coba melihat foreign key. Jadi foreign key ini di sini seperti kalau kita belajar di perancangan, foreign key itu berarti satu tabel field-nya itu mengacu pada field dari tabel yang lain. Ya, di sini saya buat dua, saya tambahkan tabel jobs, ya, untuk menampung data pekerjaan. Lalu di sini di person saya menambahkan job ID. Ini job ID ini integer mengacu kepada field ID pada tabel jobs, ya. Di sini untuk membuat constraint-nya ada kata kunci foreign key, job ID. Job ID ini adalah job ID di tabel person, lalu reference jobs, tabel jobs, field ID, ya, seperti ini. Kita coba. Seperti biasa, kita mulai dari ngedrop dulu, memastikan tidak ada masalah. Lalu, kalau seperti ini, berarti Anda membuat tabel referensinya terlebih dahulu. Jadi kalau ini saya jalankan create person-nya, ini dia akan ditolak. Ya, dia akan ditolak karena tabel jobs-nya ini kan nggak ada. Maka kita nggak bisa create tabel jobs-nya. Jadi Anda kalau meng-create sebuah tabel itu memang ada urutannya, yaitu berdasarkan seperti ini, hierarki seperti ini, hierarki di foreign key-nya terutama gitu, ya, dependensinya. Kalau dia yang di create pertama itu yang nggak punya dependensi, kalau yang punya dependensi seperti ini ya belakangan gitu, ya. Jadi kalau person itu tergantung pada jobs, maka jobs dulu yang jalan baru person. Sekarang ini saya create. Oke, tidak ada masalah. Sekarang saya create person. Berhasil. Sekarang untuk menginsert datanya, urutannya juga sama. Yang diinsert pertama adalah yang di jobs dulu, jangan yang di person dulu. Ya, misalnya kalau ini saya jalankan dulu yang di person, ya dia akan tolak gitu, ya. Alasannya apa? Karena memang nggak ada data di jobs untuk dijadikan referensi gitu, ya. Tidak ada data di jobs untuk dijadikan referensi. Sekarang saya coba jalankan jobs. Ya, sudah berhasil. Saya coba cek. Oke, sekarang ada job ID 1, ya. Ada data dengan ID 1 di tabel jobs. Maka saya masukkan di sini John Doe, ya, dengan job ID bernilai 1 sesuai apa yang ada di tabel jobs. Ini kalau saya jalankan dia akan tidak ada masalah. Lalu saya masukkan sekarang John Doe dengan job ID 2. Ini saya jalankan dia akan error, ya. Alasannya apa? Karena tidak ada job ID, tidak ada field dengan ID, maaf, tidak ada row dengan ID 2 pada tabel jobs, ya. Bagaimana kalau saya menghapus? Jadi ini namanya foreign key gitu, ya. Kalau secara constraint itu seperti itu. Jadi Anda tidak bisa masukkan nilai yang tidak ada referensinya, ya. Itu kalau dari tabel yang mengacu, jadi tabel personnya yang mengacu pada tabel jobs seperti itu. Lalu bagaimana pada tabel jobs? Pada tabel jobs itu juga efeknya sama. Kalau ini dihapus, ya, delete from jobs where ID is 1, ya, ID sama dengan 1.
maka dia juga ditolak. Jobsnya ini kalau kita lihat tadi ada error dan ini utuh. Kenapa? Karena ID1 ini masih dipakai di person. Jadi dengan foreign key ini walaupun yang memberikan foreign key, yang diberi foreign key ini misalnya di sini cuma personnya, tetapi jobsnya juga ikut kena gitu ya. Jadi ini memastikan sesuatu yang namanya referential integrity. Ini penting pada relational database. Anda bisa memang ini bisa seperti waktu di awal saya ungkapkan, ini bisa dilakukan di pemrograman sebenarnya, tetapi ini juga bisa dilakukan dari sisi database. Ini adalah hal yang penting. Foreign key ini sebenarnya bersama dengan primary key itu adalah constraint yang utama menurut saya. Ya, tetapi saya pribadi pun juga kadang tidak menggunakan foreign key. Saya taruh tidak di database tapi di program. Ya. Alasannya apa? Alasannya karena sebenarnya kalau program jalan itu tidak ada masalah menggunakan foreign key itu baik-baik saja. Tetapi ketika kita hanya memanage database, lalu kita mau mengubah-ubah data secara manual, ketika ada perubahan atau ada kesalahan, itu foreign key itu cukup menghalangi gitu ya. Menghalanginya dalam artian sebenarnya benar, tetapi karena memang kondisi datanya sudah terlanjur salah, kalau diperbaiki jadi rumit. Sebenarnya yang benar, ketika kita memperbaiki data itu foreign key-nya sementara dinonaktifkan, baru kemudian diaktifkan kembali. Tetapi seperti saya sudah sampaikan, server production itu seringkali Anda ketemunya dengan command prompt, ya harus melalui command prompt, tidak ada GUI. Saya jujur aja kesulitan untuk mengubah-ubah foreign key ini kalau tanpa GUI. Ya, kalau pakai GUI sebenarnya nggak ada masalah, tapi kalau tanpa GUI saya keteteran. Ya, jadi itu sebenarnya kenapa Anda tetap harus belajar script. Ya, karena sebenarnya kalau sesungguhnya Anda mestinya harus lancar script untuk mengutak-atik tabel. Ya. Atau setidaknya Anda cukup lancar searching di Google sebentar sudah bisa gitu ya. Kayak itu pentingnya Anda memahami script, kalau enggak ya kayak saya gitu ya. Jadinya buruk sekali dalam hal database. Oke, lalu ini adalah praktikum yang terakhir. Setelah ini kita ada lagi materi praktikum. Kita semua akan masuk ke teori. Sekian untuk materi kali ini. Saya Victor Tomo. Terima kasih.